Bab 93. Pelayan sang bos CEO. Tak berbeda jauh dengan kamar pengantin baru, kamar yang lainnya juga baru selesai melakukan, apalagi mereka sama-sama baru menikah, lagi rajin-rajinnya ngasah pus 4K. Pagi hari semua keluarga sudah berkumpul untuk sarapan. Arabella, Oma, Liliana dan Aldrich telah duduk di meja makan. Tapi para pengantin baru tidak ada yang muncul di sana. Kemana mereka semua? Apa tidak ada yang mau sarapan? Oma sudah menunggu lama tapi tidak ada yang datang lagi. Kita duluan saja Oma, biarlah mereka menikmati masa-masa jadi pengantin baru, ucap Liliana. Tapi tiba-tiba seorang pria datang dan duduk di sana dengan muka cemberut. Kenapa dengan wajahmu itu Bima? Seperti jeruk asam saja, ucap Oma penasaran. Oma, carikan aku istri, aku juga ingin menikah, aku pusing mendengar suara di kamar Bastian, pagi-pagi orang sarapan mereka malah berkinta, bikin orang iri saja, ucap Bima dengan suara pelan. Hahaha, Aldrich tertawa mendengar ucapan Bima. Sedangkan Bima semakin kesal. Bima memandang Aldrich tidak suka karena menertawakannya. Arabella yang ada di dekatnya sedang memakan sarapannya. Apa tante mau menjadi istriku? Bima tersenyum memandang Arabella. Plak. Oma menggeplak kepala Bima. Kau jangan macam-macam Bima, ucap Oma marah. Bercanda Oma, Bima mengelus kepalanya yang sakit sedangkan Arabella hanya tersenyum saja. Bara baru bangun tidur, ia tersenyum saat melihat sang istri yang masih memejamkan mata. Ia jadi ingat kejadian semalam. Kirana yang terus memohon untuk berhenti tapi Bara tidak menghiraukannya. Pasti dia sangat lelah, Bara mencium kepala Kirana kemudian menuju kamar mandi. Ia berniat membersihkan diri. Kemudian memesan sarapan, ia tahu pasti Kirana susah berjalan. Sayang, saat keluar dari kamar mandi, Bara melihat Kirana yang sudah bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Kau sudah bangun. Kalau masih lelah tidur saja lagi, Bara mengelus kepala Kirana. Tuan pikir aku tidak lapar. Tenagaku sudah habis dan sekarang ingin makan, ucap Kirana sambil sesekali menguap. Aku sudah memesan makanan, mungkin sebentar lagi datang, ucap Bara sambil mengulurkan tangannya bersiap menggendong Kirana. Tapi Kirana langsung protes. Tuan ingin apa? Ucap Kirana terkejut. Aku hanya ingin membawamu ke kamar mandi, dan membantumu membersihkan diri. Pasti kau susah berjalan, ucap Bara yang terlihat khawatir pada sang istri. Siapa bilang aku susah berjalan? Kirana turun dari tempat tidur tanpa pakaian berjalan menuju kamar mandi. Saat Bara melihat tubuh polos Kirana, membuatnya kembali berkeempat irah. Saat Bara akan menyusul masuk, Kirana dengan cepat menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Sayang kamu N4 kali ya, Bara baru sadar kalau Kirana sedang mengerjainya. Saat mereka sudah selesai sarapan, pasangan Bastian dan Yanti baru tiba sambil menggandeng lengan istri-istri mereka. Di mana bos? Tanya Yanti sambil celingukan. Kau jangan tidak tahu Yanti, Bara itu baru melepas gelar perjokonya. Pasti kau tahu apa yang dia lakukan, ucap Bima dengan wajah kesal. Bas, kenapa dengan pria ini? Kenapa dia jadi sewot? Aku kan cuma bertanya, kenapa dia marah-marah, ucap Yanti bingung. Mungkin sedang datang bulan, jadi emosian, ucap Bastian asal. Kalian
Bima akan berbicara tapi Oma sudah menyela. Jangan banyak bicara, ayo sarapan, ajak istri-istri kalian, jangan dengarkan ucapan Bima, ucap Oma yang tak berperasaan. Bima langsung kabur, ia kesal melihat teman-temannya sudah punya pasangan, sedangkan dari dulu Bima tidak pernah memikirkan wanita apalagi menjalin hubungan. Ia dan Bara 11-12 lah. Sama-sama belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Tapi beruntungnya, Bara sudah menemukan tambatan hatinya sedangkan Bima hanya bisa meratap. Aku ingin kembali ke Amerika saja, ucap Bima yang sedang duduk di taman dekat hotel. Ia memandang orang-orang yang sedang lewat. Saat ini Bara dan Kirana sedang sarapan, setelah pelayan hotel menyajikan makanan, mereka pun makan. Terlihat Kirana yang begitu lahap. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku sangat lapar, tolong dimaklumi, ucap Kirana dengan mulut penuh. Bara hanya tersenyum melihat istrinya. Bara sengaja memilih makanan berat karena tahu istrinya sedang lapar, sedangkan ia hanya makan beberapa lembar roti dan segelas. Makanlah yang banyak, karena setelah ini tenagamu akan habis lagi, ucap Bara sambil tersenyum mesum. Bara. Kirana berteriak kesal. Kau berani memanggil namaku? Bara menatap heran Kirana. Biasanya ia hanya memanggil Tuan dan tidak mau memanggil yang lain. Kau sudah menjadi suamimu, masa aku memanggilmu Tuan? Jadi aku panggil namamu, karena aku tidak tahu harus memanggil apa, ucap Kirana. Terserah kau saja, asal jangan panggil Tuan lagi. Aku tidak suka, ucap Bara sambil mengelus kepala Kirana. Kirana hanya mengangguk dan segera menyelesaikan makannya. Rencananya ia ingin bertemu ibunya. Yang ia tahu, ibunya juga menginap di hotel ini. Pagi-pagi Vania pulang dari apartemen Vero, setelah gagal menjebak Bara, Vania malah mengajak Vero bercinta karena Vania juga menggunakan obat perangsang itu. Sedangkan Vero mau-mau saja, karena Vero pria normal yang kalau dikasih wanita ya doyanlah. Aku pulang dulu, ucap Vania sambil berjalan menuju keluar apartemen. Ia rencananya akan mencari taksi dan pulang ke rumah Cipto. Vania tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Di rumah Cipto, Dewi terus menangis, karena jenazah Cipto dan kedua anak buahnya baru tiba di rumah. Setelah melakukan penyelidikan polisi tidak menemukan bukti apa-apa dan mengonfirmasikan kalau itu benar-benar kecelakaan. Mas, kenapa Mas Cipto meninggalkan Dewi? Dewi menangis melihat jenazah Cipto yang ada di dalam peti. Dan rencananya siang ini jenazah itu akan dibawa ke desa tempat tinggalnya. Saat turun dari taksi Vania heran saat melihat ada mobil ambulan yang sedang membawa peti ke dalam rumah. Ada apa ini? Vania mempercepat jalannya masuk ke dalam rumah. Di sana terlihat Dewi yang sedang menangis di dekat peti mati. Karena penasaran, Vania mendekati peti mati itu, terlihat di sana suaminya sedang terbaring kaku dengan tubuh pucat. Banyak luka memar di sekujur tubuhnya membuat Vania terkejut. Mas Cipto, ucap Vania setengah berteriak. Dewi yang mendengarnya pun menoleh. Vania, Mas Cipto. Mas Cipto kecelakaan dan meninggal di tempat, ucap Dewi sambil menangis. Ia kini sedang memeluk Vania, meluapkan rasa sedihnya. Sedangkan Vania tidak membalas pelukan Dewi, bahkan ia juga tidak merasa sedih. Ada senyum di sudut bibirnya. Tua bangka ini sudah mati, aku tinggal menunggu warisannya, ucap Vania dalam hati. Bab 94. Saat Dewi sibuk mempersiapkan kepulangannya bersama jenazah Cipto.
Tiba-tiba sepasang suami istri muncul di depan pintu. "Fania, ada apa ini?" Mirna yang baru sampai di kota langsung mengunjungi kediaman Cipto yang ada di kota. Mereka berdua terkejut saat melihat orang-orang sibuk menggotong peti mati ke atas mobil. "Mas Cipto meninggal, Bu," ucap Fania dengan wajah sedih. Mirna terkejut sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan, kemudian memandang suami yang berdiri di dekatnya. Astaga, Mirna tak tahu harus berkata apa. Terlihat Dewi yang sedang sibuk dan tak menghiraukan mereka berdua yang baru datang. "Ibu kenapa kesini?" Fania menyeret ibunya ke kamar. "Kami ingin meminta uang pada keluarga Kirana, karena dia sekarang sudah menjadi orang kaya," ucap Mirna. Mendengar ucapan ibunya, Fania tersenyum. "Ide bagus, Bu. Aku akan bilang pada Mbak Dewi untuk menempati rumah ini bersama kalian," ucap Fania kemudian berjalan keluar kamar. Fania tersenyum sepanjang jalan, ia akan berusaha untuk mengambil rumah ini, dan harta-harta Cipto lainnya. Karena Fania melihat Cipto menyimpan berkas-berkas itu di rumah ini. Saat makan siang, Bima pergi ke kafe tempat anak-anak muda nongkrong. Ia makan sendirian karena malas untuk bertemu teman-temannya, pasti mereka akan terus mengejeknya. Tak jauh dari situ juga terlihat seorang pria tampan keturunan Jepang sedang melamun sambil memandang makanan di atas meja. Sepertinya ia punya masalah yang sama seperti Bima. "Daniel Yamada," Bima mendekati Daniel yang sedang melamun sambil memandangi makanannya. Daniel terkejut saat mendengar suara Bima. "Hei, kenapa dengan wajahmu itu?" Bima menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Ikhlaskan Kirana, dia adalah sepupumu, harusnya kau ikut bahagia dia menikah dengan orang yang paling terkenal di negara ini," ucap Bima sambil mencomot makanan Daniel karena Daniel hanya memandanginya. "Kau tidak akan pernah mengerti, karena kau belum pernah merasakannya, bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kau sukai." Daniel menopang dagu sambil memandangi jalanan. "Sepertinya nasib kita sama-sama gagal dalam percintaan," kemudian Bima tertawa. Sedangkan Daniel menatap datar Bima. Menurutnya itu tidak lucu. "Aku punya ide, bagaimana kalau kita taruhan saja? Kalau ada wanita yang mendekati salah satu dari kita akan mengejar wanita itu dan kalau bisa langsung nikahi," ucapan Bima membuat Daniel mengerutkan dahinya. "Tidak. Apa-apaan itu? Kalau nenek-nenek yang mendekatimu, apa kau juga akan menikahinya? Aku tidak mau kau saja," ucap Daniel. "Hei Jepang, kau lihat kafe ini kafe tempat anak-anak muda. Mana ada nenek-nenek yang datang ke sini," ucap Bima sambil menunjuk orang-orang yang sedang makan di sana. Dan benar saja, semua adalah anak-anak muda dan hanya mereka yang sedikit tua di sana. "Aku tidak peduli," ucap Daniel acuh. Ia langsung memakan makanan yang ia pesan tadi, karena dari tadi Bima terus mencomotnya. Tak lama, pesanan Bima pun datang. Dan mereka pun makan bersama. Dengan Bima yang terus memperhatikan sekitar. Dua orang wanita dengan wajah mirip berjalan masuk ke dalam kafe. "Ayo cari tempat duduk," ajak Viola pada sang adik. Fiona memperhatikan sekitar, banyak meja yang penuh, karena mereka datang pada saat jam makan siang. Fiona melihat dua orang pria tampan yang duduk di satu meja, dan salah satunya ia kenal. Dialah pria yang waktu itu menarik gaunnya. Fiona tersenyum dan langsung mendekati meja Bima. Melihat Fiona berjalan, Viola mengikutinya. Ia pikir Fiona akan mencari tempat duduk dan ternyata ia mendekati seorang pria yang sedang menyantap makanannya.
Fiona, hei, Viola akan mencegah tapi sudah keburu mendekat. Hai, sapa Fiona pada Bima. Bima yang sedang makan pun menoleh, dilihatnya wanita berdiri di dekatnya. Bima samar-samar mengingat wanita ini. Apa kami boleh bergabung? Meja di sini banyak yang penuh, ucap Vania. Bima memandang Vania kemudian memandang wanita yang ada di belakangnya. Ia juga ingat kalau wanita itu yang membantingnya waktu itu, dari pakaiannya yang seperti laki-laki. Bima menatap Daniel, sedangkan Daniel hanya mengendikkan bahunya tanda terserah. Ia masih sibuk dengan makanan dan tidak memperdulikan wanita-wanita itu. Silahkan, ucap Bima. Fiona bersemangat ingin duduk di dekat Bima, tapi Viola segera menarik adiknya. Ia khawatir Bima kan melakukan pelecehan seperti yang dilakukannya kemarin. Walaupun ia sudah mendapat penjelasan tapi Viola tetap tidak percaya pada pria. Viola, Vania kesal saat Viola menariknya. Kau duduk di sana saja, berbahaya berada di dekat pria ini. Mendengar ucapan Viola, Bima melotot tak percaya. Hei, kau pikir aku binatang buas, ucap Bima tak suka. Ya, kau adalah sejenisnya, ucap Viola acuh. Astaga, wanita ini, kalau kau pria saja sudah ku ajak kau berkelahi, ucap Bima marah. Walaupun aku wanita aku juga bisa berkelahi, kau kan sudah merasakan bagaimana rasanya dibanting, ucap Viola mengejek. Kau... Bima menggeram, ia mengepalkan tangannya di udara, rasanya ia ingin memukul Viola tapi diurungkannya. Daniel yang dari tadi hanya menyimak, kini menertawakan Bima. Hahaha, jadi kau pernah kalah oleh wanita ini. Daniel terus tertawa, seolah mengejek Bima. Mana janjimu, kau bilang kalau ada wanita yang mendekatimu, kau akan menikahinya, ucapan Daniel membuat Bima terkejut. Tidak, aku tarik kata-kataku tadi, aku tidak mau menikah dengannya, enak saja, aku bisa jadi adonan donat yang tiap menit akan dibanting, ucap Bima sambil memandang Viola dari atas sampai bawah. Memang cantik tapi tidak ada sisi feminimnya. Fiona mengerucutkan bibirnya, kemudian memandang Daniel yang begitu tampan saat tertawa. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Dasar pria lemah, ucapan Viola makin membuat Bima meradang. Aku lemah. Bima menunjuk dirinya sendiri. Sini, biar aku buktikan kalau aku benar-benar pria jantan. Bima menarik lengan Viola menuju mobilnya. Karena tidak siap, Viola jadi terseret dan mengikuti Bima. Hei pria gila, berhenti, teriak Viola. Dua orang di depannya hanya diam menatap dua orang yang pergi. Hai, sapa Fiona pada Daniel. Hai juga, jawab Daniel acuh. Mereka berdua tidak peduli pada Bima yang sekarang sedang mengunci Viola di dalam mobilnya. Kau pikir aku lemah? Aku akan membuktikan kalau aku kuat. Asal kau tahu, aku sudah menghabisi banyak nyawa orang. Apalagi hanya menghabisi nyawamu itu terlalu mudah, ucap Bima dengan sorot mata tajam. Bima merasa diremehkan, ia tidak suka dengan ucapan wanita ini yang menurutnya terkesan sombong. Apa kau juga mempertanyakan keempat entananku? Bima mengangkat dagu Viola yang ketakutan, ternyata ia salah menilai pria yang ada di depannya ini. Maafkan ucapanku tadi, dan tolong keluarkan aku dari sini, ucap Viola tapi dengan nada ketus. Bima menyeringai, ia berencana akan memberi pelajaran pada wanita ini. Bima menarik tengkuk L3H langsung membungkam bibirnya dengan kiumen.
Viola terus berontak tapi karena mereka berada di dalam mobil sehingga tidak bisa bergerak. Bima memagut Bixbir Viola dengan kasar, tapi lama-kelamaan Bima satu ke matinya. Aku adalah pria kuat dan perkempatsa, ucap Bima dengan suara berat. Ia menempelkan dahinya ke dahi Viola dan mereka pun saling tatap. Mereka sama-sama dipengaruhi N4FSU. Tak munafik, Viola juga merasakan N4FSU-nya bergejolak, apalagi sesuatu yang keras menempel di bagian titik. Apa kau ingin mencobanya? Ucap Bima. Viola yang telah sadar dari gejolak N4FSU-nya merasa kalau ini sudah kelewatan. Viola mengangkat tangannya dan akan bersiap memukul Bima. Tapi lengannya langsung dicekal dan Bima langsung satu di tubuh Viola. Kau sendiri yang bilang aku pria lemah, dan sekarang aku ingin membuktikannya, tapi kau malah ingin memukulku, ucap Bima yang berada di atas tubuh Viola. Lepaskan aku, bentak Viola. Aku ingin kau memohon, ucap Bima sambil terus menatap wajahnya, tidak tapi menatap bibirnya. Aku mohon lepaskan aku, ucap Viola dengan nada getir. Ada ketakutan di dalamnya. Melihat wajah Viola yang berubah, Bima dengan segera melepaskannya. Tanpa berkata Viola pergi setelah Bima membuka kunci mobilnya. Hah? Apa aku sudah gila? Bima mengusap wajah kasar. Ia merasa itu sudah keterlaluan. Entah setan apa yang merasuki Bima hingga melakukan hal seperti itu. Semoga saja perempuan itu tidak dendam padaku, ucap Bima kemudian pindah ke kursi depan dan melaju. Ia bahkan lupa untuk membayar.